Cek, cek, Ini jadi sepeda bang. Kalau goyang-goyang, nggak masuk ke YouTube nanti. Ke sini juga masuk. cek. Ini ceknya.
Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Kita bersyukur untuk waktu yang masih Tuhan berikan bagi kita dapat beribadah pada saat ini. Kita percaya bahwa Tuhan memberkati ibadah kita pada saat ini. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam ibadah kita hari ini. Kita berdoa dalam hati kita masing-masing dalam saat teduh. Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan dari nyanyian rohani metodis nomor 4 ayat 1-4, Aku memuji Kalik-Mu. Aku memuji Kalik-Ku sepanjang umur hidupku, dan bila nafasku lenyap, kuasa-kuasa ku puji, selagi ku ada di bumi dan adanya kekekalan. Ayat kedua, semua orang berharap akan kasih penciptanya, dan kali alam semesta mengejar kebenarannya. Orang lemah dikuatkan, janjinya tak sia-sia. Orang berduka melihat diselamatkan banyak sesat, dihiburnya orang yang sedih. Kesusahan dihilangkan, dan yatim piatu dijaga, dan tawanan dibebaskan. ayat keempat, Aku memuji Kalik-Ku sepanjang umur hidupku, dan bila nafas Tuhan, kuasa Tuhan ku puji, namanya dari bumi dan adanya kekekalan. amin. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi, mazmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, dari anaknya Yesus Kristus, dan dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan di pagi hari menjelang siang ini Bapa. Oleh karena kebaikan dan oleh karena kemurahan Tuhan, kami boleh ada di bait-Mu saat ini. Dan kami bersyukur Tuhan, Engkau memberkati kami di sepanjang minggu yang lalu, sehingga kami boleh merasakan kasih Tuhan, berkat-berkat Tuhan yang boleh kami terima Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Saat ini Tuhan, kami telah memulai ibadah kami Bapa. Tolong Tuhan berkatilah kami semua Tuhan yang hadir pada saat ini, supaya kedatangan kami untuk memuliakan nama Tuhan tidak sia-sia. Biarlah Tuhan Engkau memberkati setiap ibadah kami dari awal pertengahan hingga berakhirnya, supaya hanya nama Tuhan yang kami permuliakan. Inilah doa dan seruan kami ya Tuhan, yang kami naikkan hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita memuji Tuhan dari nyanyian rohani metodis
Nomor 19 ayat 1 sampai 3, Kupuji kuasa Tuhan. Puji kuasa Tuhan yang ciptakan bumi, yang meluaskan lautan, yang bentangkan langit. Ku nyanyikan nikmat Allah yang ciptakan Tuhan. Matahari bintang serta semua bintang menyanyikan kasih-Nya yang memberi makanan, dan makhluk di bentuknya padanya bergerak. Ajaib penciptaannya, tiap saat ku bangga. Baru lihat dunia atau serta alam. Ada sungguhnya tak memuliakanmu, dan timbul angin awan di sekitarnya. Selalu ku dijaganya, serta dipimpinnya. Tak dapat melupakan dekat kasih-Nya. Amin. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan beresponsoria yang terambil dari Mazmur 112 ayat pertama sampai dengan ke-10. Mazmur 112 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-10 kita baca secara bergantian. Saya akan membacakan ayat yang pertama. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, ayat yang kedua, demikian seterusnya, dan ayat yang ke-10 kita baca secara bersama-sama. Demikian firman Tuhan, bahagia orang benar, haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar, pengasih dan penyayang orang yang adil. Mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Sebab ia takkan goyah untuk selama-lamanya, orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Ia tidak takut kepada kabar celaka, hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Hatinya teguh, ia tidak takut, sehingga ia memandang rendah para lawannya. Ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebajikannya tetap untuk selama-lamanya, tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Orang fasik melihatnya lalu sakit hati, ia menggertakkan giginya lalu hancur. Keinginan orang fasik akan menuju kebinasaan. Amin. Mulia bagi Bapa. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya, sekarang dan akan jadi selama-lamanya.
marilah kita bersama-sama mengikrarkan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Epistel sebagai pendahuluan khotbah yang terambil dari Ibrani 13 ayat yang pertama sampai dengan ke-8 dan dilanjutkan ayat yang ke-15 sampai ke-16. Ibrani pasal 13 ayat yang pertama sampai ke-8 dan dilanjutkan ayat yang ke-15 sampai ke-16. Saya akan membacakan untuk kita semua. Nasihat dan doa selamat. Peliharalah kasih persaudaraan, janganlah kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Ingatlah akan orang-orang hukuman, karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman, dan ingatlah akan orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang, karena kamu sendiri juga masih hidup di dunia ini. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pejinah akan dihakimi Allah. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, dan sampai selama-lamanya. Ayat yang ke-15. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Amin. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, mengamalkannya dan melakukannya dalam hidupnya sehari-hari. Amin. Kita akan mendengarkan warta jemaat minggu ini. Salam jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya akan bacakan warta jemaat kita minggu ini. Gembala sidang dan majelis mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah kepada kita di minggu ke-12 sesudah Pentakosta. Tuhan Yesus kiranya memberkati. Apabila ada di antara jemaat sekalian yang baru pertama sekali beribadah bersama kami di gereja ini, dengan sukacita kami menyambut saudara sekalian dan dimohon untuk berdiri di tempat agar kami dapat mengenali saudara. Kiranya pada minggu yang akan datang kita dapat beribadah bersama-sama. Pengumuman Komisi Keanggotaan dan Evangelisasi. Jemaat yang berulang tahun minggu ini, Gembala Sidang, Majelis dan seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ivan Yohanes Sitorus, Bapak Manto Sihite, Daniel Christopher Sitorus,
Ayub Gonzales Bongat Aritonang, Gary Frandomas, Bapak Timbul Haloho, Ibu Julia Agustina Boru Siburian, Bapak Tony Ambarita, Franz Revaldo Marpaung. Tuhan Yesus memberkati dengan panjang umur dan kesehatan, diberkati pendidikan, pekerjaan, dan penuh sukacita surgawi. Yang berulang tahun pernikahan, Gembala Sidang Majelis dan seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun pernikahan kepada Bapak Payan Sitompul dan Ibu Mariati 24 Agustus, Bapak Tiopan Simanjuntak, Ibu Lasni Siagian 27 Agustus. Tuhan Yesus kiranya memberkati dengan kasih yang semakin utuh dan sempurna, penuh sukacita dan damai sejahtera. Sermon pemimpin ketua dan wakil ketua sel grup. Pada hari ini setelah ibadah umum kedua, kita akan mengadakan sermon bagi para speaker, ketua dan wakil ketua sel grup bertempat di gereja ini. Jadwal ibadah sel grup Selasa 30 Agustus 2022, sel grup Salom di rumah keluarga Bapak Jesse Agian, sel grup Efrata di rumah keluarga Bapak B. Manalu, sel grup Hosana di rumah keluarga Bapak R. Situmorang, sel grup Gloria di rumah keluarga Bapak B. Tambun, sel grup Getsemani di rumah keluarga Bapak Darman Zega, sel grup Maranatha di rumah keluarga Ibu JG Pasaribu. Malam puji dan doa. Pada hari Jumat 2 September 2022 pukul 19.30 WIB akan diadakan malam puji dan doa bertempat di gereja. Liturgis Sari Sitorus, Kolektan Tesalonika, Hutauruk, Pengkhotbah Bapak Pendeta Mangiring Purba, pemusik Bapak Roy Nababan, seluruh jemaat diundang untuk mengikutinya. Kelas Katekisasi Sidi tahun 2022 diadakan setiap hari Jumat pukul 17 WIB di gereja. Pemberkatan pernikahan, hendak menerima pemberkatan pernikahan Christian Sauloan Budiamin Sianturi, putra dari Bapak Zepta Sianturi, Ibu Rita Boru Gultom, dengan Deborah Hutauruk, putri dari Bapak Rotiwopan Hutauruk, Ibu Ose Boru Limbong, pada hari Sabtu 10 September 2022 di GMI Sola Gracia Tangerang. Kita doakan supaya pemberkatan ini dapat berjalan dengan baik. Data anggota jemaat, dimohon kerjasama seluruh jemaat untuk segera mengisi form keanggotaan yang dibagikan oleh Komisi Keanggotaan Evangelisasi karena akan dibuatkan database keanggotaan sewilayah 2. Komisi Penata Layanan dan Keuangan, persepuluhan minggu ini merupakan minggu keempat di bulan Agustus 2022. Kami mengajak seluruh jemaat agar dengan sukacita memberikan persembahan persepuluhan kita kepada Tuhan melalui gerejanya. Persembahan ke depan, pada hari ini kita akan mengumpulkan persembahan ke depan untuk dana pembangunan. Bagi jemaat yang mengikuti ibadah secara online, persembahan dapat ditransfer ke rekening bendahara. Laporan keuangan minggu lalu, Minggu 21 Agustus 2022, persembahan ibadah umum, persembahan ke depan, persepuluhan, ucapan syukur, dan persembahan lainnya, total 7.115.000. Rincian lengkap dapat kita lihat pada kaca pengumuman dan website gereja kita. Komisi PAK, jadwal ibadah seksi dapat kita lihat pada kaca pengumuman dan website gereja kita. Komisi Diakonia Sosial mengingatkan kepada seluruh jemaat yang peserta sosial wakaf agar melunasi iuran bulanan kita kepada koordinator sel grup masing-masing dengan tepat waktu. Panitia Kebaktian, petugas ibadah Minggu 4 September 2022 dapat kita lihat pada kaca pengumuman dan di website gereja kita. Panitia Pembangunan, dimohon kerjasama kita semua untuk bersama-sama menggumuli pelunasan Ruko AB2 nomor 4. Bersama-sama kita menggumuli pencarian dana minimal 3 juta per keluarga. Mohon agar lembaran pernyataan atau dukungan dana ini dikumpulkan segera kepada panitia pembangunan untuk kita data dan kita umumkan dalam buletin. Dimohon bagi seluruh jemaat yang belum melunasi janji iman pembelian ruko di tahun 2021 agar melunasinya segera.
Janji iman sudah terkumpul sampai dengan Jumat 26 Agustus 2022 sebesar 292.430.000. Rincian lengkap dapat kita lihat pada kaca pengumuman atau website. Iuran tahun 2022 yang sudah terkumpul sampai dengan Jumat 26 Agustus 2022 sebesar 60.943.000. Rincian lengkap dapat kita lihat pada kaca pengumuman dan website. Demikianlah warta jemaat kita minggu ini. Apabila ada kesalahan yang masih tertinggal, mohon untuk menghubungi gembala sidang maupun majelis gereja ini. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan menaikkan setiap pokok-pokok doa kita kepada Tuhan. Namun sebelumnya kita akan memuji Tuhan dari nyanyian rohani metodis nomor 62 ayat 1-4, Mari Orang Yang Berdosa. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa. Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada siang ini Tuhan kami datang seraya mengucap syukur pertolongan-Mu ajaib dalam setiap hidup kami. Engkau terus menolong kami di setiap pekerjaan kami, baik di dalam rumah tangga dan di setiap kegiatan kami Tuhan. Engkau terus memantaunya, memberkati kami. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa Tuhan untuk pemerintahan rakyat Indonesia. Tuhan berkati pemerintahan kami dari presiden, wakil presiden, baik dari para menteri, baik gubernur, baik wali kota, bupati, camat, baik lurah, RW, RT. Tuhan, Engkau memberkati mereka supaya roda kepemimpinan
pemerintahan kami dapat berjalan baik dengan hati yang tulus bekerja untuk rakyat Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberkati juga rakyat Indonesia. Di dalam kondisi seperti ini Tuhan, banyak barang-barang di dalam kebutuhan rumah tangga terjadi kelonjakan kenaikan harga. Tuhan, kami percaya umat-Mu terus memohon kepadamu untuk tetap menstabilkan harga sehingga terjangkau dan dinikmati rakyat Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, baik di dalam kehidupan ekonomi Indonesia, Tuhan biarlah Engkau menolongnya, memberkatinya. Baik di dalam politik, Tuhan juga memberikan keamanan, kedamaian. Baik di dalam keamanan Indonesia, Tuhan, terus Engkau yang menolongnya, memberkatinya. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk gereja-Mu, Gereja Metodis Indonesia, baik wilayah 1, wilayah 2, wilayah Kota Pengembangan. Tuhan memberkati bisop-bisop kami, supaya mereka melakukan pelayanan dengan baik, membuat program-program untuk gereja-gereja, kemajuan gereja. Tuhan memberkati bisop-bisop kami, memberkati DS-DS kami untuk bekerja melayani Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk para pendeta, Tuhan juga memberkati mereka, memberkati dalam pelayanan mereka, baik yang ada di daerah, di pelosok maupun di kota. Tuhan berkati mereka untuk melakukan pelayanan yang terbaik. Kami berdoa Tuhan untuk gereja-gereja Indonesia, gereja-gereja Metodis. Tuhan, baik majelis, baik jemaat, mereka terus Engkau memberkatinya, agar mereka tetap setia melakukan di dalam pelayanan. Berkati para majelis, berkati Tuhan, baik aktivis maupun jemaat-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa Tuhan untuk yang sakit, jemaat-Mu Tuhan, baik warga gereja, baik orang tua, ayahanda, ibu handa. Tuhan, kami berdoa untuk ayahanda Bapak, ayahanda Ibu Herlina Hasibuan, Ibu Bapak T. Manulang, ayahanda Bapak Tep Simanjuntak, ibu dari Ibu Mariana Loli, ibunda Bapak Aim Utabarat, Pendeta Samgar Les Sukasno, Opung Pinasitorus, Ibu Riolo Sidabutar, Ipan Sitorus, Christian Sutejo, Ibu Jesianturi Bulagulto, ayahanda Bapak Mangunsong, ibunda Bapak Goldan Sidoru, ayahanda Ruth Lilis Indrawati, dan yang dalam pemulihan juga Bapak Hartono, mertua Bapak R. Hutauruk, baik Nopilina Tobing. Tuhan, Engkau yang menolongnya, Engkau yang menyembuhkannya, Engkau yang memulihkannya, sehingga mereka boleh bersukacita ketika urapan-Mu, berkat pertolongan-Mu, Tuhan menolongnya, memberkatinya, menyembuhkannya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur itu semua. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu, pemuda, pemudi yang hendak mempersiapkan diri dalam menyambut pernikahan mereka. Kami berdoa Tuhan untuk Christian Siloan Budiamin Sianturi dengan Deborah Hutahuruk. Tuhan, mereka dipersatukan sehingga mereka boleh merasakan pertolongan Tuhan dalam hidup mereka, sehingga mereka dapat dipersatukan semua oleh kasih karunia-Mu. Berkati dalam setiap resepsinya, berkati setiap kebutuhan yang dipersiapkan di dalam acara pernikahan. Berkati semuanya Tuhan, acara demi acara boleh berjalan dengan baik. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu
yang mencari pekerjaan. Tuhan berkati jemaat-Mu yang mencari pekerjaan. Kami berdoa Tuhan untuk yang merindukan keturunan. Mereka rindu mendapatkan keturunan dari Tuhan, supaya mereka juga boleh berbahagia. Kami berdoa Tuhan bagi jemaat-Mu yang sudah dipersiapkan, sudah siap mencari jodoh. Biarlah mereka juga boleh dapat seiman di dalam persekutuan mereka, supaya mereka merasakan pertolongan Tuhan dengan ajaib. Kami berdoa Tuhan untuk pelunasan ruko AB2 nomor 4. Kami berdoa supaya tangan Tuhan boleh menolong bagi jemaat-Mu, merindukan, memberikan apa yang jadi milik Tuhan. Tuhan, berikan kerinduan jemaat-Mu untuk sebagian, untuk rindu memberikan perluasan gereja ini, agar jemaat-Mu semakin bertumbuh. Tuhan, berkati jemaat-Mu untuk memberikan di dalam dana-dana yang kekurangan untuk menolong melunasi utang. Kami berdoa juga Tuhan pencarian jemaat-Mu untuk mencari dana-dana supaya boleh terlaksana dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang menolong semua jemaat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan memberikan yang terbaik kepada Tuhan bagi yang bertugas untuk melayani. Kita akan memberikan yang terbaik kepada Tuhan melalui persembahan kita, baik persembahan persepuluhan, persembahan ucapan syukur, dan persembahan-persembahan lainnya. Sebagai nats firman Tuhan yang mendasari persembahan kita, dengarkanlah firman Tuhan dari Mazmur 126 ayat 5 sampai yang ke-6, demikian firman Tuhan. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Amin. Sambil kantong persembahan dijalankan, kita memuji Tuhan dari nyanyian rohani metodis nomor 143 ayat 1 sampai 4, bila topan terus melanda hidupmu. Bila topan terus melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kami saya penuh oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, berkat penuh oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kami saya penuh oleh kasih-Nya. Adakah beban membuat kau benar, barisan kau itu menangkap berat, hitunglah berkatnya pasti kau lega, dan bernyanyi terus berbahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau tak sanggup oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kami saya sanggup oleh kasih-Nya. Bila kau memandang harta orang lain, ingat janji Kristus yang lebih berlipat. Hitunglah
Tuhan, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan, mari Tuhan, kami kaya kagum oleh kasih-Nya. Dalam pergumulanmu di dunia, janganlah hati Tuhan adalah. Hitunglah berkat sepanjang hidupmu, yakinlah melesat menyertai-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kami kaya kagum oleh kasih-Nya. Kita ulang dari awal. Bila cobaan terus melanda hidupmu, Jemaat saya undang bangkit berdiri. dan lebih rasul, berkat Tuhan kami satu hitunglah, kami kaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kami kaya kagum oleh kasih-Nya. Terima kasih Bapa di dalam surga atas berkat berkelimpahan yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Dan kami bersyukur atas segalanya itu. Biarlah dengan semua yang kami miliki, kami boleh mempersembahkan semuanya, karena itu adalah milik Tuhan yang patut kami persembahkan di hadapan-Mu, sehingga dengan semuanya itu juga akan mendatangkan berkat sukacita dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di dalam surga, di tengah-tengah sukacita kami juga, kami seluruh jemaat Tuhan datang ke hadapan-Mu, membawa saudara-saudara kami yang berulang tahun dalam minggu ini. Saudara Ivan Yohanes Sitorus, Bapak Manto Sihite, Daniel Christoph Sitorus, Ayub Gonzales Bungat Aritonang, Geri Frandomas, Bapak Timbul Haloho, Ibu Julia Agustina Borusiburian, Bapak Tony Ambarita, beserta Saudara Vans Revaldo Marpaung. Terima kasih Tuhan untuk segala apa yang telah Tuhan percayakan di dalam kehidupan anak-anak-Mu ini. Engkau telah memberkati dengan usia yang baik dalam kehidupan mereka. Biarlah itu mereka imani, karena itu adalah anugerah Tuhan yang telah Tuhan percayakan di dalam kehidupan anak-anak-Mu ini. Sehingga di dalam pertumbuhan kehidupan mereka, mereka juga semakin mengenal dalam kasih Kristus dan imannya bertumbuh di dalam pengharapan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, biarlah dalam usia yang Tuhan berkati, berkati juga kesehatan, diberkati juga pendidikan, bahkan pekerjaan, sehingga semuanya mendatangkan berkat sukacita, bahkan damai sejahtera yang daripadamu turun atas mereka. Terlebih pada saat ini juga kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun pernikahannya pada minggu ini. Terima kasih ya Bapak untuk keluarga Bapak Payan Sitompul, Ibu Mariati, Bapak Tiopan Simajuntak, Ibu Lasni Siagian. Engkau telah memberkati rumah tangga mereka. Biarlah dengan kehadiran keluarga-keluarga Kristen
keluarga-keluarga yang tetap memuliakan nama Tuhan. Biarlah melalui setiap keluarga mereka terus nama-Mu dipermuliakan, sehingga menjadikan kesaksian yang hidup bagi mereka dimanapun mereka ada, baik di dalam berkeluarga, bertetangga, terlebih di dalam bermasyarakat. Karena kami percaya Tuhan menghantarkan kami setiap rumah tangga Kristen untuk menjadi saksi hidup dan untuk mempermuliakan nama-Mu. Kami percaya dalam kehidupan kami, keluarga-keluarga yang diberkati Tuhan, keluarga yang terus memuliakan Engkau. Berkati juga semua keluarga jemaat Tuhan yang hadir pada kesempatan ini. Dipuji dimuliakanlah nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Pendeta Lilis Simatupang. Namun sebelumnya kita memuji Tuhan dari nyanyian rohani Metodis nomor 131 ayat 1 sampai 4, Pandang Aku Pelayanmu. Mari kita bersatu dalam doa. Benar ya Tuhan, kami datang di hadapan-Mu, merendahkan hati kami untuk mendapatkan kelayakan yang daripada-Mu. Kami tahu keberadaan kami pada saat ini adalah orang-orang yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi oleh karena anugerah-Mu dan oleh karena kasih panggilan-Mu saat ini, kami datang ke hadapan-Mu, memohon uluran tangan kasih dan kuasa-Mu untuk memberkati kami, agar kami sungguh-sungguh menjadi berkat dan hormat serta kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya dalam pertolongan kasih dan kuasa Roh-Mu bekerja atas kami semua jemaat Tuhan, agar kami
dapat menerima sukacita surgawi yang daripada Tuhan saja. Berkenanlah Engkau bagi kami dan berkati seluruh hati, pikiran, bahkan hidup kami saat ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom semuanya. Ya, puji Tuhan, pada kesempatan ini kita boleh kembali datang dalam persekutuan yang sangat indah. Biarlah kehadiran kita semua, Bapak Ibu yang kami kasihi, menjadi sukacita bagi kita dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Baiklah, sebagai kebenaran firman Tuhan bagi kita saat ini, mari kita buka Alkitab kita Bapak Ibu. Dari Lukas pasal yang ke-14, ayat pertama, kemudian dilanjutkan dengan ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-14. Mari kita baca secara bergantian. Beginilah kebenaran firman Tuhan. Pada suatu hari Sabat, Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin dari orang-orang Farisi untuk makan. Di situ semua yang hadir mengamati dia dengan seksama. Ya, kita lanjut ayat yang ke-7 Bapak Ibu ya. Karena Yesus melihat bahwa tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan, Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Supaya orang itu yang mengundang engkau dan dia jangan datang dan berkata kepadamu, berilah tempat ini kepada orang itu. Lalu engkau dengan malu harus pergi duduk di tempat yang paling rendah. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang kita baca dan apa yang kita perhatikan dalam nats firman Tuhan ini berbicara tentang kehormatan. Kehormatan tentunya adalah sesuatu kata yang sangat familiar buat orang yang berasal dari budaya tradisional, Bapak Ibu. Tentu karena kehormatan menjadi lebih penting daripada uang. Kenapa dikatakan demikian? Kenapa kehormatan dikatakan lebih penting daripada uang? Karena kehormatan bisa dibeli dengan uang. Karena itu banyak orang menempuh jalan tidak terhormat hanya untuk meraih sebuah kehormatan dengan jalan korupsi, Bapak Ibu. Hanya untuk memperoleh sebuah kehormatan. Bisa kita bayangkan dah Bapak Ibu bahwa kehormatan bekerja dengan cara yang sama Bapak Ibu. Jika kita memperlakukan seseorang dengan terhormat, maka dengan sendirinya dia akan melakukan hal yang sama kepada kita.
Tetapi coba kita bayangkan bila saudara kita lakukan dengan hal-hal yang tidak terhormat, maka yang akan kita dapatkan justru akan lebih parah Bapak Ibu. Kita tidak akan dianggap, kita tidak akan dihormati, malah kita akan direndahkan Bapak Ibu. Sehingga disinilah letaknya orang berusaha untuk mengharapkan sebuah kehormatan. Karena di dalamnya ada sebuah kebanggaan, penghargaan tersendiri. Sehingga tidak heran banyak orang merindukan supaya dia menjadi orang yang terhormat di kalangan itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya bila kita belajar dari kebenaran firman Tuhan tentang berbicara sebuah kehormatan, sesungguhnya itu harus diawali dari diri kita sendiri. Karena menghormati diri kita dengan sendirinya Bapak Ibu akan belajar menghormati orang lain. Tentunya dalam hal ini berhubungan karena standar yang diucapkan oleh Yesus. Jika engkau ingin orang lain melakukannya kepadamu, maka lakukanlah hal yang sama kepada orang lain. Apa yang dikatakan, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Amin Bapak Ibu. Itu ada timbal balik Bapak Ibu. Ini yang dikatakan oleh Yesus dalam arti bagaimana orang untuk dihormati, sehingga dengan sendirinya perlakuan yang sama akan mendatangkan kepada diri kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tentunya dalam kebenaran firman Tuhan ini, kisah ini dimulai ketika Tuhan Yesus dan murid-muridnya diundang makan bersama oleh seorang Farisi dalam pesta jamuan yang sangat mewah Bapak Ibu. Kalau berbicara mewah, mungkin seperti yang pernah kita ikuti Bapak Ibu ya. Biasanya ini golongan yang mengadakan pesta perjamuan adalah golongan-golongan yang bisa dikatakan golongan atas lah ya. Termasuk kalangan orang-orang yang di atas, pejabat. Tentunya tamu-tamunya juga orang-orang yang spesial Bapak Ibu. Orang-orang yang terhormat. Karena mengadakan persiapan pesta ini tentunya jauh sebelum hari H sudah dipersiapkan sedemikian rupa. Bisa jadi persiapannya Bapak Ibu, tempatnya disterilkan Bapak Ibu. Kita bisa melihat kalau para pejabat mengadakan pesta, wah yang datang kira-kira siapa Bapak Ibu? Ya para pejabat juga Bapak Ibu. Orang-orang kalangan atas, orang-orang terdidik, orang-orang terhormat. Ya mungkin kalau kita diundang Bapak Ibu yang tidak dianggap siapa-siapa, mungkin dengan sendirinya kita merasa malu Bapak Ibu. Aduh. Tapi dengan sendirinya apa yang dikatakan itu, apa yang dilakukan kepada kita, sesungguhnya kita ini adalah bagian orang yang terhormat Bapak Ibu. Sekalipun kita sendiri menganggap diri kita ini tidak siapa-siapa, mungkin kita sendiri menganggap diri kita adalah bukan kalangan orang yang terhormat. Tetapi dengan pemberian undangan yang spesial itu, berarti kita dinyatakan sebagai orang yang terhormat. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus melihat dan menyaksikan banyak tamu yang berebutan untuk duduk di tempat-tempat yang terhormat Bapak Ibu. Ya sesungguhnya kita ini adalah orang-orang terhormat juga Bapak Ibu. Walaupun pada kenyataannya umumnya di mana-mana ditemui dalam persekutuan-persekutuan Bapak Ibu, kalau di depan itu nggak ada orang, ya kan? Orang selalu berlomba-lomba untuk duduk di belakang. Padahal Tuhan katakan, sesungguhnya kita harus berlomba-lomba di depan. Walaupun dalam praktek apa yang dinyatakan oleh Yesus dalam bentuk pengajaran, perumpamaan yang disampaikan di sini adalah berlawanan Bapak Ibu.
Karena Yesus melihat keberadaan orang-orang berlomba-lomba untuk datang ke depan dan duduk di tempat-tempat yang terhormat. Duduk di paling depan. Itulah sebabnya ia mengajar tentang kenyataan ini dan menyampaikan inti pengajaran. Apa yang dikatakan di ayat yang ke-11. Apa yang dikatakan di sana Bapak Ibu? Mari kita baca secara bersama-sama. Sebab Barang siapa meninggikan diri, dia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, dia akan ditinggikan. kalau kita melihat firman Tuhan ini, apa hubungannya Bapak Ibu? Apa hubungannya situasi pada saat Yesus mengikuti undangan? Ketika dia melihat orang-orang yang terhormat itu duduk di depan. Dan mereka berusaha berlomba-lomba untuk duduk memang yang paling terdepan Bapak Ibu. Karena apa yang dikatakan? Yesus melihat mereka hanya mengandalkan, menonjolkan dirinya sendiri. Apa yang dikatakan di sini bahwa siapa yang meninggikan dirinya ia akan direndahkan, tetapi sebaliknya siapa yang merendahkan dirinya dia akan ditinggikan. Soalnya Bapak Ibu, di mana kita posisinya sekarang ini? Siapa yang mau ditinggikan Bapak Ibu? Bapak Ibu rindu untuk ditinggikan? Ditinggikan siapa dulu Bapak Ibu? Ya Tuhan Yesus. Ya banyak orang, tapi dari segi prakteknya banyak orang dengan kebanggaannya menjadi orang-orang petinggi. Menjadi orang-orang yang tertinggi Bapak Ibu. Supaya dengan sendirinya dia mendapat penghargaan, kehormatan itu. Dalam perumpamaan ini sesungguhnya Yesus juga memperingatkan bahwa penghargaan bukan merupakan sesuatu yang seharusnya menjadi ambisi, tetapi merupakan anugerah Bapak Ibu. Karena itu jangan pernah merasa layak untuk mendapatkan tempat kehormatan atau memburu penghargaan demi gengsi, harga diri, atau untuk menaikkan status sosial. Ya kalau memang itu apa adanya, ya bersyukurlah Bapak Ibu. Jangan kita pura-pura. Jangan kita menonjolkan diri padahal nggak ada yang mau ditonjolkan. Supaya kita mendapatkan sesuatu untuk dihormati. Tetapi apa yang dikatakan dalam kebenaran firman Tuhan, dengan apa yang kamu perbuat bisa saja itu jadi berbalik mempermalukan diri kita sendiri. Terlebih bila kita berhadapan dengan orang-orang yang memang benar-benar pantas untuk mendapatkannya. Kalau memang layak untuk memperoleh penghargaan, kenapa tidak Bapak Ibu? Kita pasti akan mendapatkannya. Maka dalam hal ini perlu ada sikap rendah hati. Ini yang mau dikatakan oleh Yesus. Sekalipun orang banyak berambisi untuk mendapatkan penghargaan, kehormatan, sesungguhnya itu adalah anugerah. Sesungguhnya itu menjadi suatu kebanggaan bagi orang-orang yang bersyukur, yang memiliki sikap rendah hati dengan sebuah ungkapan syukur kepada Tuhan, karena aku bisa sekarang ini bukan oleh karena kemampuan, tetapi semata-mata hanya anugerah. Kita bisa belajar hanya oleh karena anugerah Bapak Ibu. Makanya apa yang dikatakan jemaat kita ini semua juga hanya anugerah, sola gratia. Tidak salah dengan penyebutan nama itu, dan itu harus kita imani Bapak Ibu. Supaya kita ini jangan meninggikan diri kita. Walaupun kenyataannya, prakteknya beda Bapak Ibu. Dan Yesus menyoroti ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sehingga dengan perumpamaan ini dia memberikan perumpamaan dalam perjamuan, pesta. Tuhan menyarankan dan memberikan pengajaran kepada orang yang mengadakan perjamuan dan orang-orang yang akan diundang. Apa yang kita lihat di sini Bapak Ibu? Tuhan berbicara
mungkin berbanding terbalik dan tidak relevan dengan kenyataan yang sekarang ini bagi mereka yang mengadakan perjamuan dan yang mengundang orang. Tuhan berkata, satu hal yang mungkin kita sulit kita pikirkan bila kita perhadapkan dengan kenyataan-kenyataan sekarang ini. Tuhan berbicara, Bapak Ibu, bila engkau mengadakan pesta, siapa yang diundang Bapak Ibu? Hah? Siapa yang diundang dikatakan di sini? Enggak berani kita menyebutkannya Bapak Ibu. Undanglah mereka, orang-orang miskin, orang buta, orang lumpuh, orang cacat, semuanya Tuhan katakan orang-orang yang tidak berdaya, yang tidak ada apa-apanya sehingga orang memandang sebelah mata dan dinyatakan adalah orang yang tidak memiliki menjadi orang yang tidak menjadi siapa-siapa. Tapi kalau ada sama dia dan dia dikatakan orang yang sudah menjadi apa-apa karena sehingga dia dianggap menjadi siapa-siapa. Jadi ini pernyataan tentang apa-apa dan siapa-siapa ya. Kita mungkin maklum dan kita paham apa yang disampaikan dalam hal ini. Kenyataan apa yang dinyatakan oleh Yesus dalam firman Tuhan ini, mungkin pola pikir Tuhan Yesus saat itu beda dengan apa yang dinyatakan sekarang ini. Bapak Ibu sudah mendapatkan undangan, sebentar lagi kita akan mengadakan mengikuti perjamuan pesta pernikahan di tengah-tengah kita Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah mendapat undangan? Dari orang-orang yang tertentu yang menghormati kita? Ya, kami sudah mendapatkan undangan Bapak Ibu. Bapak Ibu aminkan bahwa kita ini adalah orang-orang yang terhormat Bapak Ibu? Iya Bapak Ibu, orang-orang terhormat. Orang yang mendapat undangan itu adalah orang-orang yang dihormati dan dianggap menjadi orang yang terhormat. Tetapi Tuhan Yesus menyatakan ketika kamu diundang, ini berbicara diundang dan mengundang, berarti ada isinya adalah persoalan untung dan rugi Bapak Ibu. Biasanya kalau orang yang mengundang, tapi saya tidak katakan orang-orang tertentu Bapak Ibu ya. Dan ini adalah kenyataan. Mungkin Bapak Ibu yang sudah mengalami Bapak Ibu. Pasti kita akan berusaha mengundang rekan-rekan, tamu, orang-orang yang paling hebat. Karena dengan sendirinya kita ingin mendapatkan royalti Bapak Ibu. Kita ingin mendapatkan sesuatu tanpa kita sadari dengan itu adalah menjadi sebuah ikatan. Dengan sendirinya nanti kita pun akan membalas dengan hal yang sama kepada mereka. Tetapi apa yang dikatakan oleh Yesus ketika kita mengundang orang-orang tertentu yang dikatakan kalangan orang lemah, kalangan orang rendah, yang dipandang tidak siapa-siapa karena tidak memiliki apa-apa. Mungkin kita menomor tujukan ini Bapak Ibu. Besok-besok lah itu. Diundang pun gak adanya dia bawa apa-apa. Hanya makan aja taunya. Ya kan? Oh Ibu sudah dikasih Tuhan. Coba kalau tamu-tamu kita seperti ini Bapak Ibu. Wah luar biasa Bapak Ibu. Ya kan? Coba Bapak Ibu pernah gak mengundang orang-orang yang spesial, orang-orang yang seperti itu? Ya pasti Bapak Ibu rugi total dari segi hitung-hitungan Bapak Ibu. Kalau kita berbicara hitung-hitungan, ya hukum ekonomi, ya mengadakan sesuatu dengan meraup keuntungan yang sebesar-besarnya. Dan tidak ada orang yang mau rugi Bapak Ibu. Termasuk juga dalam hal mengadakan pesta, siapa yang mau rugi? Yang memang pada kenyataannya ya tetap rugi juga. Maunya para anak ini, ya kan? Wah, jangan terlalu banyak lah. Maunya perboru juga mengharapkan, wah. Tapi kenyataannya saya nggak tahu Bapak Ibu ya, bagi Bapak Ibu yang mengalami lah, yang membuat pesta, yang mengawinkan anaknya ataupun perempuannya, anak perempuannya.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, coba kita tanya dulu saudara Christian Centuri ini, ya kan? Pasti dia sudah memikirkan orang-orang yang tertentu, Bapak Ibu. Dia pasti akan didahulukan itu. Kita nggak usah pura-pura dalam hal itu. Iya enggak? Oh iya pasti itu Bapak Ibu. Orang-orang tertentu, orang-orang terhormat, orang-orang terdidik yang dikatakan itu golongan atas. Tapi kalau ditanya balik, ada nggak seperti yang dikatakan Tuhan Yesus di sini? Mengundang orang-orang, kalangan dan tanda kutip, orang buta, orang cacat. Pernah juga terpikir nggak sampai sejauh itu Bapak Ibu? Mungkin juga apa yang dikatakan di sini. Bukankah itu berbanding terbalik Bapak Ibu dengan kenyataan yang kita hadapi sekarang? Karena orang yang mengadakan perjamuan pesta, dia akan mempersiapkan pestanya yang sedemikian rupa dan berusaha melakukan pesta itu dengan mewah. Wah. Coba kalau kita tanya hitung-hitungan Bapak Ibu, di mana tadi? Tadi sudah ada warta memang ibadah pertama. Di mall mana? Di mall itu ya? Ya di gedung Bapak Ibu ya. Coba kalau hitungan gedungnya kelas atas, wah, kita harus siap mempersiapkan dana yang cukup wah juga Bapak Ibu. Tapi kalau toh juga tamunya nggak ada yang datang, bagaimana Bapak Ibu? Bisa kebayang nggak? Seperti apa tamu juga yang datang? Waduh, tamu ini juga yang datang. Kok tamu yang saya khususkan spesial kok nggak datang? Kemana itu? Kita mungkin akan kepikiran Bapak Ibu. Wow, kau. Kau sudah diberikan terhormat tapi kau nggak ada balasannya. Namanya manusia. Manusiawi Bapak Ibu. Dan itulah praktek kenyataan yang kita hadapi sekarang ini. Tapi keluarga yang akan kita ikuti, saya yakin Bapak Ibu, apabila kita menjadi orang-orang terhormat, ya terhormat juga lah Bapak Ibu ya. Kita tahu lah artinya Bapak Ibu ya. Walaupun dikatakan dan dikritisi oleh Yesus. Tetapi inilah bentuk apa yang dinyampaikan oleh Yesus melalui perumpamaan ini tentang sebuah rendah hati. Karena Yesus mengembangkan gambaran kerendahhatian saat kita sendiri yang menjadi tuan rumah dalam suatu perjamuan. Dikatakan di sini dalam firman Tuhan ini, menurut Yesus bahwa yang perlu kita undang bukanlah orang kaya dan terkenal atau kerabat kita sendiri. Jadi siapa dong yang kita undang? Golongan yang lemah. Masalah sikap rendah hati Bapak Ibu. Tentu orang yang kita undang, kalangan orang ke atas akan memberikan royalti yang wah juga. Tetapi bila kita undang orang yang tidak apa-apa, yang digambarkan orang yang tidak memiliki apa-apa dan tidak dipandang menjadi siapa-siapa, bahkan dia menjadi orang rendahan karena kita sendiri yang merendahkan dia juga, tidak akan mungkin kita membalasnya. Apa yang mau kita harapkan Bapak Ibu? Tapi Tuhan berbicara gambaran tentang sebuah rendah hati. Ini gambaran Bapak Ibu ya. Tapi Tuhan memberikan pengajaran dengan gambaran orang-orang yang dinyatakan orang-orang rendahan, yang tidak dianggap, yang orang menganggapnya hanya sebelah mata, tetapi justru di situ Yesus hadir untuk meningkatkan status sosial mereka dan meninggikan mereka sebagai orang-orang terhormat. Disinilah kita juga belajar bagaimana bentuk sikap rendah hati itu dalam gambaran yang disampaikan oleh Yesus, dalam gambaran berbuat kebajikan kepada semua orang. Bukan berbuat sesuatu kepada orang yang memang dia juga bisa melakukan hal yang sama kepada kita.
tetapi berbuat kebaikan, kebajikan kepada semua orang tanpa memandang siapa. Kita harus hadir di sana. Itulah gambaran orang-orang yang lemah, sehingga Yesus menghadirkan orang-orang miskin, orang-orang papa, orang-orang yang menyandang disabilitas itu tadi. Tidak ada kemampuan dalam hal itu. Menindaklanjuti kehidupannya sehari-hari pun masih ngos-ngosan, apalagi dalam hal memberi. Tapi Yesus menggambarkan orang-orang yang seperti itu. Kita hadir di tengah-tengah mereka, menunjukkan sikap rendah hati kita kepada mereka dengan kebajikan yang Bapak Ibu perbuat, yang apa yang kita lakukan kepada mereka. Dengan sendirinya Tuhan berkata, Tuhanlah yang membalas semuanya itu. Kalau Tuhan yang membalasnya Bapak Ibu, luar biasa berkatnya Bapak Ibu. Tetapi kalau kita hanya mengharap sesuatu dari orang-orang tertentu karena kita anggap dia bisa memberikan dengan ukuran yang kita pikirkan, itu hanya sebatas dan sesaat. Tetapi ketika Yesus berbicara dalam hal ini, ketika kita memberikan, memperhatikan kepada orang-orang yang seperti ini, Tuhan menyatakan jangan mengharap balas dari dia, tetapi Tuhan yang membalasnya berlipat kali ganda. Bisa kita pikirkan Bapak Ibu, kalau Tuhan sudah berkata demikian, berkat akan melimpah. Maka Tuhan katakan juga sebagai penghantar firman Tuhan tadi dalam kitab epistel, siapa yang menjamu orang-orang miskin, yang menjamu orang-orang yang lemah dan tidak berdaya, maka dialah akan menghadirkan malaikat-malaikat Tuhan kepadanya. Nah, itu di epistel tadi Bapak Ibu. Pernahkah kita terpikir dalam hal itu Bapak Ibu? Berarti kita menjamu malaikat-malaikat loh Bapak Ibu. Karena Tuhan yang menghantarkan berkat itu datang kepada mereka. Tidakkah ini dalam bentuk bagaimana orang menyikapi dalam sikap rendah hati? Bukan ukuran dalam hal pesta tadi ya. Saudara Christine Centuri. Tapi Yesus memberikan umpama, tudos-tudos. Gobaran di nala kita ya. Gambaran Pak Nathanael. Ya, perumpamaan. Yang mau Tuhan tekankan adalah rendah hati. Sehingga dengan tema kita, kerendahan hati mendatangkan kehormatan. Apakah Bapak Ibu rindu kehormatan yang datangnya daripada Tuhan? Amin? Atau dua-duanya juga Bapak Ibu? Ya, tidak salah juga Bapak Ibu. Ya namanya kita sudah memiliki kebanggaan, penghargaan, kelebihan, ya patut dibanggakan juga. Tapi satu hal, jangan dalam hal itu jadi kita sombong. Jangan dalam hal apa yang Tuhan anugerahkan membuat kita lupa diri Bapak Ibu. Membuat diri kita menjadi tinggi hati. Karena Tuhan menyatakan tinggi hati akan mendatangkan sebuah kehancuran. Hati-hati, tapi orang yang rendah hati akan ditinggikan dan mendatangkan kehormatan. Berlomba-lombalah kita dalam hal itu. Kalau Tuhan sudah berbicara dalam sikap rendah hati orang yang menempatkan dirinya, orang yang mengenal dirinya siapa. Sekalipun dia dikatakan dalam ukuran manusia, dia adalah orang yang siapa-siapa karena memiliki apa-apa. Tetapi di dalam Tuhan saya tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Sekalipun saya ada apa-apanya, saya dikatakan orang menjadi orang yang siapa-siapa, tetapi saya tidak apa-apanya di hadapan Tuhan karena saya tidak layak. Dalam bentuk rendah hati yang digambarkan oleh Yesus, bagaimana Yesus menempatkan
dirinya, bahkan merendahkan dirinya serendah-rendahnya supaya kita yang tidak layak menjadi layak. Amin. Supaya kita orang-orang yang berdosa menjadi orang-orang yang terhormat di hadapan Tuhan. Dia melakukan semuanya itu supaya melalui itu semua nama Tuhan dipermuliakan. Melalui itu semua penghormatan yang diberikan oleh Allah dalam kehidupan kita, nama Tuhan ditinggikan. Kebanggaan apa yang mau kita berikan selain daripada sikap hormat, sikap rendah hati di hadapan Tuhan? Apa bisa kita lihat Bapak Ibu? Pernah kita melihat tradisi orang Jepang? Bapak Ibu? Orang Jepang dalam memberikan penghormatan, dia akan selalu semakin rendah dia Bapak Ibu, bahwa di hadapannya adalah orang-orang yang sangat diagungkan. Coba kalau kita lihat, kalau kita orang gak senang, masih mending ke Bapak Ibu ya, dikasih ulurkan tangannya tapi pandangannya kemana-mana. Coba. Kalau kita anggap dia menjadi siapa-siapa, jangankan mengulurkan tangan Bapak Ibu, memandang pun tidak. Tapi tidak ada di sini itu Bapak Ibu ya. Amin. Luar biasa kan? Nggak ada di sini itu, di sana itu. Apa yang Tuhan katakan Bapak Ibu? Mari kita belajar. Pernahkah kita menyikapi bagaimana sikap rendah hati yang sangat ditinggikan, dihormati oleh Tuhan, ketika kita mampu melakukan itu dan menundukkan diri kita di hadapannya? Karena penundukan itu memberikan rasa hormat Bapak Ibu. Penundukan itu membuktikan diri kita bahwa kita ini tidak ada apa-apanya. Penundukan diri dengan sikap rendah hati memberikan diri kita mengenal siapa kita ini. Karena orang yang tinggi hati dia tidak akan pernah mengenal dirinya Bapak Ibu. Tapi orang yang rendah hati dia akan mengenal dirinya. Dari mana dia ada, dari mana dia berasal. Orang yang sombong dikatakan orang yang tinggi hati, dia tidak akan pernah memandang ke bawah Bapak Ibu. Dia akan selalu memandang ke atas. Tidak dipandangnya orang-orang yang lemah ini Bapak Ibu. Apa yang mau diharapkan dari kamu? Ya kan? Bahkan orang-orang yang tinggi hati akan selalu berkata, kalau bukan aku, gak jadi siapa-siapa itu. Bukankah ini membanggakan diri Bapak Ibu? Kalau bukan aku, wah, kalau Tuhan berkata, kalau bukan aku, hendaklah kamu mengetahui ini karena Tuhan, bukan karena kamu. Tuhan menyatakan, bukan karena kebanggaan, bukan karena kecakapanmu, bukan karena apa lagi? Kepintaranmu kau dapat, tetapi semuanya itu oleh karena Tuhan. Maka timbullah pujian, bukan karena kecakapanku, bukan karena apa? Kegagahanku. Ya, semua ku dapat oleh karena anugerah daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan menghadirkan orang-orang yang miskin dan papa ini, sesungguhnya ini adalah dalam bentuk sikap rendah hati, menunjukkan orang-orang percaya dalam melakukan sebuah tindakan iman. Maka kita harus ingat Bapak Ibu, apa yang dikatakan dalam firman Tuhan, apapun juga yang kamu lakukan, lakukanlah semuanya itu untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Apalagi? Apa Bapak Ibu? Kamu tahu dari Tuhanlah kamu akan mendapat balasannya. Tuhan akan menjadi Tuhanmu dan kamu adalah hamba. Hamba menunjukkan, mengenal dirinya siapa dia di hadapan Tuhan. Kalau bukan Tuhan, aku tidak menjadi siapa-siapa, karena aku tidak memiliki apa-apa. Tetapi karena Tuhan meninggikan aku, sehingga aku menjadi siapa-siapa di hadapan Tuhan. Itulah begitu mulianya Tuhan meninggikan kita di atas ketidaklayakan kita. Bahkan Dia merendahkan dirinya supaya kita dimuliakan, supaya kita menjadi orang-orang yang terhormat di hadapan Tuhan.
Siapakah aku ini Tuhan? Pernahkah kita berbicara seperti itu Bapak Ibu? Siapakah saya ini di hadapan? Dari biji matamu. Aku tidak ada nilainya di hadapan. Aku tidak berarti. Aku tidak lebih seperti debu yang disingkirkan dan dibuang oleh karena keberdosaanku, oleh karena ketidaklayakanku. Tetapi Engkau mengambil aku dan melayakkan aku di hadapan, sehingga namamu dipermuliakan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan sendirilah yang membalasnya, itu yang Tuhan katakan. Mari berlomba-lombalah melakukan hal yang baik, tidak memandang siapa kamu, tidak mengharapkan sesuatu, tapi Tuhan berbicara, dari Tuhan engkau akan membalasnya. Itu juga salah satu wujud bentuk kasih setia kita kepada Tuhan. Kalau kita berjanji di hadapan Tuhan, Tuhan juga yang akan membalasnya. Kalau kita menuliskan dalam sebuah ikatan perjanjian di hadapan Tuhan dalam bentuk ukuran nominal, apalagi kita ini mempunyai hutang piutang ya. Memang kita percaya Tuhan ada di dalamnya. Tetapi yang Tuhan inginkan kita dulu bertindak. Tuhan mau supaya apa yang kita imani bekerja enggak kita. Sekalipun Tuhan katakan, kamu harus memulainya. Adakah sikap rendah hati dalam hidup kita Bapak Ibu? Adakah sikap yang mau memulai dari hal yang kecil, sehingga dari hal yang kecil ketika itu kita lakukan, bahkan bukankah Tuhan memberikan perkara yang lebih besar? Amin. Sehingga itu akan menjadi sebuah kehormatan bagi kita, karena kita adalah orang-orang yang layak ditinggikan. Dan apa yang dikatakan dalam firman Tuhan, dan siapa yang menaruh belas kasihan pada orang lemah memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Memiutangi Tuhan loh Bapak Ibu. Pernahkah kita memikirkan kok Tuhan berutang sama kita? Dengan perbuatan sekecil apapun yang kamu lakukan terhadap orang yang lemah ini, engkau sudah memiutangi Tuhan. Itu yang dikatakan dalam Amsal 19:17. Kok Tuhan berutang sama kita? Dia kok yang punya segala-galanya. Tetapi ini mendatangkan, mengingatkan kita, Tuhan yang akan membalasnya. Tuhan tidak akan pernah ingkar janji, bahkan lebih daripada yang kita pikirkan, Dia akan menyiapkan dan menyediakannya bagimu, bagi saya Bapak Ibu. Tidakkah kita patut mensyukuri dan merendahkan hati kita? Kita diangkatnya menjadi orang-orang yang terhormat, sehingga kita bisa memuliakan Tuhan dalam setiap kehidupan kita Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Disinilah kita ditantang sebagai orang percaya untuk mewujudkan kehadiran kita dalam kasih serta tindakan iman kita kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Bapak Ibu, orang yang rendah hati akan mewujudkan kasihnya untuk bertindak, itu jelas. Sebagai wujud penghormatan kepada Tuhan. Karena kerendahan hati akan membantu kita untuk melihat segalanya dengan kacamata Tuhan. Dan dengan kesadaran bahwa segala yang baik yang ada pada kita adalah karunia Tuhan. Yang harus kita bagikan. Bukan hanya untuk diri kita sendiri, termasuk bagi yang lain. Untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan apa yang dikatakan dalam Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati. Biarlah kita menjadi orang-orang yang terpandang, orang-orang yang terhormat, yang terus meninggikan, memuliakan Tuhan melalui kesaksian perbuatan kehidupan kita sehari-hari. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah, dengan segala kebaikan-Mu yang telah Engkau berikan bagi kami. Engkau memberikan keteladanan, kesempurnaan melalui perbuatan-Mu yang ajaib. Engkau menyatakan melalui kehadiran-Mu dengan rendah di hadapan manusia. Tuhan, Engkau melakukan semuanya itu agar kami orang-orang yang berdosa yang tidak berkenan di hadapan-Mu, supaya kami menjadi orang-orang yang layak. Terima kasih Tuhan atas perbuatan-Mu yang ajaib.
Biarlah ini menjadi bentuk keteladanan yang hidup bagi kami yang menerima kebaikan, kemurahan, bahkan anugerah yang daripadamu. Berkenanlah Engkau memakai, memberkati kami untuk menjadi saluran berkat kepada siapapun yang membutuhkan kehadiran kami. Pakai tangan kasih-Mu untuk menggerakkan tangan kami melakukan tindakan kasih, bahkan memperhatikan orang-orang yang miskin dan papa, yang tidak berdaya, yang dikatakan yang tidak memiliki apa-apa, karena kami pandang selama ini adalah tidak siapa-siapa di hadapan kami. Tetapi Tuhan berkata, itu adalah orang-orang yang sama di hadapan Tuhan. Tuhan tolong kami, ampuni kami, biarlah kami belajar menundukkan diri kami di hadapan Tuhan sebagai bentuk sikap rendah hati kami. Dan kami percaya orang-orang yang merendahkan hatinya, Tuhan akan meninggikan dan memuliakan, sehingga kehormatan yang Tuhan berikan bagi kami menjadikan kami, menggerakkan hati kami dalam wujud iman dan tindakan kasih kami di mana kami ada, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Kami percaya Tuhan memberkati dan memampukan jemaat-Mu menjadi saluran anugerah-Mu di hadapan Tuhan. Terpuji dimuliakanlah Engkau ya Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah Bapak Ibu, untuk meresponi firman Tuhan, mari kita kembali memuji Tuhan. Hidupku dan hatiku. Kita tutup ibadah kita ini dengan sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kepada Allah dipuji, serta kepada Allah Roh Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Amin. Dengarkanlah firman Tuhan yang tertulis dari kitab Ibrani 13 ayat 21. Kiranya memperlengkapi kamu dengan segala perbuatan yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Untuk itu jemaat yang dikasihi Tuhan,
Arahkanlah hati dan hidupmu kepadanya, dan terimalah berkat-Nya. Anugerah dari anaknya Yesus Kristus, kasih sayang dari Allah Bapa, persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, itulah yang menjaga memelihara hati dan pikiranmu, dan tetaplah dengan setia melakukan kebenaran firman-Nya, mulai hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita saat teduh. Shalom Bapak Ibu, selamat hari Minggu untuk kita semua. Tentunya terima kasih untuk kehadiran kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Bila ada warta tambahan, dipersilakan. Ya, salam Bapak Ibu sekalian. Tadi ada jemaat yang baru pertama sekali datang. Kalau ada, saya